Kita selamat bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Kristus kerjakan. Kita selamat bukan karena seberapa kuat kita memegang Tuhan, tapi seberapa kuat Tuhan memegang kita. Itulah sebabnya tidak ada kepastian keselamatan di luar Kristen. Karena itu apapun terjadi tidak boleh jadi mual. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Karena itu hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan, dan tema kita sore hari ini adalah keunikan Yesus Kristus. Apa yang membuat Yesus berbeda dari seluruh tokoh di dunia ini? Yesus Kristus adalah seorang tokoh historis yang pernah hidup di dalam sejarah di dalam abad yang pertama. Semua orang mengakui keberadaannya, biarpun beberapa orang tidak mengakui Yesus hadir secara historis. Tapi tidak bisa dipungkiri, sumber-sumber bahkan dari sumber dari luar Kristen itu mengkonfirmasi bahwa di abad pertama itu pernah hidup seorang yang namanya Yesus dari Nazaret. Kita mengenal begitu banyak orang di dunia, dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dari yang begitu hebat dari agama-agama, filsuf-filsuf terkenal, tapi tidak ada satupun seperti Yesus. Saya pernah menulis sebuah tulisan, saya berkata, Yesus Kristus, siapakah dia? Dia tidak pernah menulis sebuah buku pun, tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu pun, tapi jutaan lagu dikarang atau ditulis tentang dia. Dia bukan panglima perang, tapi di bawah kolong langit ini setiap hari selalu ada orang yang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Siapakah orang ini? Siapakah pemuda dari Nazaret ini? Sampai titik kelahirannya itu menjadi pembagian sejarah dunia. Di dalam sejarah sekuler, ketika orang bicara tentang sejarah, orang mulai hitung tahun demi tahun. Maka orang mulai hitung tahun sekian sebelum Masehi, tahun sekian Masehi, tahun 500 sebelum Masehi, tahun 30 Masehi. Apa itu Masehi? Masehi berasal dari kata Ibrani Mesias, yang kata Yunaninya adalah Kristus. Itulah sebabnya sebelum Masehi itu dalam bahasa Inggris BC, before Christ. Maka saudara-saudara, dunia ini hanya dibagi dalam dua bagian, yaitu tahun-tahun before Christ dan tahun-tahun after Christ, atau Anno Domini di dalam bahasa Latin, tahun Tuhan kita. Memang ada tahun baru Cina, ada tahun baru Arab, ya tahun baru Hijriah, masing-masing punya tahun. Tapi secara umum dunia mengakui bahwa perhitungannya dengan tarik Masehi itu berarti dari perhitungan kelahiran Kristus. Maka siapakah orang ini sehingga waktu kelahirannya itu menjadi tonggak pembagian sejarah sebelum dan sesudah? Maka Yesus Kristus ini adalah seorang tokoh yang penting. Hari ini ada kekristenan. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus, atau sering juga disebut sebagai Nasrani, yaitu pengikut orang dari Nazaret. Kristus atau Kristen tidak bisa lepas dari Kristus. Itulah sebabnya ada orang yang berkata, without Christ, Christian is nothing. Tanpa Kristus, Kristen itu tidak ada apa-apanya, atau Kristen itu tidak pernah ada. Karena itu saudara, jikalau kita bicara tentang Kristus, berarti kita bicara tentang seorang tokoh sejarah yang sangat unik. Dia memiliki sejumlah keunikan yang tidak dimiliki oleh politikus manapun, tidak dimiliki oleh filsuf manapun, tidak dimiliki oleh seniman manapun, tidak dimiliki oleh tokoh sejarah manapun, maupun tokoh agama manapun. Kristus itu unik. Dia memiliki hal-hal yang unik dari diri dan tidak dimiliki oleh siapapun. Maka hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada Kristus. Apa sih yang ada pada Kristus yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini? Saya berikan beberapa. Pertama adalah jalan hidup yang
sudah dinubuatkan. Jalan hidup yang sudah dinubuatkan. Ini hal pertama yang membedakan Yesus dari siapapun di seluruh dunia, di mana seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan sebelumnya. Jikalau saudara meneliti perjanjian lama dengan baik, saudara akan menemukan kira-kira ada 400 nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan seluruh 400 nubuatan itu seluruhnya pasti digenapi. Sebagian besar sudah digenapi, tapi sebagian masih berkaitan dengan second coming. Dan karena itu belum digenapi. Tapi hampir seluruh hidup Yesus itu sudah dinubuatkan. Bagaimana cara dia lahir sudah dinubuatkan. Tempat di mana dia lahir sudah dinubuatkan. Peristiwa-peristiwa tentang kelahirannya, misinya yang mendahuluinya, pengajarannya, penolakan yang akan dia alami. Dia dijual, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, duduknya dia di sebelah kanan Allah Bapa, bahkan sampai kedatangan yang kedua kali. Itu sudah dinubuatkan. Kalau saudara lihat daftar yang saya berikan itu, ya, saya berikan daftar yang panjang. Cara kelahirannya dalam catatan perjanjian baru sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan masih banyak lagi. Ada ratusan nubuatan tentang dia, hidupnya di seluruh perjanjian lama. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 24 ayat 44. Dia bilang, inilah perkataanku yang kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu berarti Taurat bicara Yesus, Mazmur bicara Yesus, kitab Nabi-Nabi bicara Yesus, semua bicara Yesus. 400 nubuatan. Saudara-saudara, kalau saudara ikut undian, misalnya kita ada 500 orang, lalu ada undian sepeda motor, berapa peluang saudara yang dapat? Kemungkinannya berapa? 1:500. Kalau ada 1000 orang, kemungkinan saudara dapat adalah 1:1000. Makin banyak, saudara makin peluangnya sedikit. Nah, 400 nubuatan. Pernah ada orang hitung, kira-kira dari 400 nubuatan, peluang seorang menggenapi 8 saja. Tak usah 400, 8 saja. Berapa kemungkinannya? Kemungkinannya jadi begini angkanya. Next. Tolong ada yang bisa baca. 1 banding berapa? Ya. 1:0,000,000,000,000,000,000,000. Berapa banyak nol? Artinya peluangnya sangat kecil. Seorang manusia bisa menggenapi 8 saja dari 400 nubuatan. Hanya 8 saja, peluangnya kecil sekali. Tapi bagaimana bisa Yesus menggenapi hampir seluruh dari 400 nubuatan itu? Ada orang yang bilang, Pak, mungkin Yesus sudah baca perjanjian lama. Karena itu dia sengaja mencocokkan dirinya. Misalnya, dia baca perjanjian lama bahwa dia raja atau Mesias akan masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Makanya dia sengaja pinjam keledai, lalu masuk Yerusalem pakai keledai supaya dia cocok dengan nubuatan. Secara logis memang memungkinkan. Tapi dia tidak bisa merekayasa nubuatan-nubuatan yang mana dianya pasif. Misalnya, bisakah dia sengaja menciptakan suasana di mana dia lahir di Bethlehem? Bisakah dia mengatur sedemikian rupa supaya pada waktu dia lahir mau dibunuh oleh Herodes? Bisakah dia bisa merancang sesuatu sehingga waktu itu dia dijual? Dia bisa merancang bahwa pakaiannya dibagi, diundi oleh para prajurit? Bisakah dia merancang sehingga tulangnya tidak ada yang dipatahkan di atas kayu salib? Bagaimana merancang perbuatan orang lain terhadap dirinya? Itu sesuatu yang mustahil. Karena itu betul-betul ini adalah sebuah keunikan ketika dia menjawab seluruh nubuatan. Dia akan disalib di antara 2 penjahat dalam Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata pada kamu bahwa nas kitab ini, kitab suci harus digenapi. Dia akan terhitung di antara para pemberontak. Itu sudah dibicarakan oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelumnya. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Jubahnya diundi oleh para prajurit. Yohanes 19 ayat 24. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Mereka membuang undi atas jubahku. Itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat 19. 1000 tahun sebelum itu terjadi. Kakinya tidak dipatahkan. Waktu para prajurit datang lihat Yesus sudah mati, penjahat-penjahat belum mati, dipukullah kakinya supaya tidak bisa bernapas, tidak bisa angkat napas. Karena bernapas di atas kayu salib itu butuh tulang ini untuk naik
turun, naik, turun. Nah, penjahat itu kakinya belum mati karena belum dipatahkan. Begitu dipatahkan, mati. Tapi mereka lihat Yesus sudah mati, makanya tulang kakinya tidak dipatahkan. Itu nubuatan. Yohanes 19 ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Itu dibicarakan dalam Keluaran 12 ayat 46, 1500 tahun sebelum itu terjadi. Dan masih banyak nubuatan yang lain. Jalan hidupnya seluruhnya sudah dinubuatkan. Pertanyaan kita, siapakah tokoh di dunia ini yang seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan? Abraham tidak, Musa tidak. Kitab suci kita hanya menubuatkan satu orang. Dan itu adalah Yesus Kristus. Tidak pernah ada tokoh manapun, sekali lagi, tokoh politik, tokoh filsafat, tokoh agama, tokoh seni, pahlawan-pahlawan, satu pun yang punya nubuatan tidak ada. Satu-satunya orang, itu Yesus. Inilah keunikan Yesus Kristus yang membuat dia berbeda dengan seluruh manusia di dunia ini. Apalagi keunikannya? Yang kedua, keunikan dia yang kedua adalah ada sebelum dilahirkan. Ada sebelum dilahirkan. Dalam bahasa teologis dia mempunyai apa yang disebut sebagai pra-eksistensi. Pra-eksistensi itu artinya ada sebelum dia lahir. Siapapun manusia di dalam dunia, dia pasti tidak ada sebelum dia dilahirkan, paling-paling maksimal 1 tahun di rahim ibunya. Sebelum itu tidak ada. Kalau saudara lahir tahun 1950, di manakah saudara tahun 1930? Nggak ada. Saudara tahun lahir tahun 2000, di manakah saudara tahun 1990? Saudara tidak ada. Saya belum ada. Kita semua baru ada maksimal paling banter waktu di rahim ibu. Tapi itu berbeda dengan Yesus. Yesus ini manusia yang unik karena dia satu-satunya manusia yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Jarak antara Yesus dan Abraham itu 2000 tahun. Abraham hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Yesus. Tapi Yesus pernah mengatakan satu kalimat yang mencengangkan banyak orang Yahudi. Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku. Dan dia telah melihatnya dan bersuka cita. Abraham lihat Yesus. Lalu orang Yahudi bilang apa? Ayat 57. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham? Gilakah engkau? Sebelum kau lahir Abraham sudah almarhum. Bagaimana kau lihat Abraham atau Abraham melihat engkau? Lalu Yesus bilang di ayat 58. Katanya pada mereka, aku berkata padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti dia mengklaim dia lebih tua dari Abraham. Dia lebih tua dari 2000 tahun sebelumnya. Yohanes Pembaptis, kalau dilihat dari kronologi cerita Alkitab, Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus 6 bulan. Makanya Yohanes terjun pelayanan lebih dulu dari Yesus 6 bulan. Nah, maka mestinya Yohanes Pembaptis itu kakak. Habis Yohanes Pembaptis baru Yesus lahir. Tapi bagaimana Yohanes menceritakan tentang Yesus? Yohanes 1, 29, 30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Bagaimana Yohanes bisa mengatakan begitu? Bukankah Yohanes ada sebelum Yesus? Tapi kenapa dia bilang dia, Yesus sudah ada sebelum aku? Dan itulah sebabnya Yesus sering kali berkata, aku datang. Di Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Markus 2 ayat 17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka punya hidup. Aku datang, aku datang, aku datang. Kenapa Yesus tidak bilang aku lahir? Tapi aku datang. Karena aku lahir itu tidak menunjukkan pra-eksistensi. Tapi aku datang itu pra-eksistensi. Kenapa? Karena kalau aku datang, sebelum datang aku harus ada. Kalau aku tidak ada, siapa yang memutuskan datang? Aku harus ada, aku putuskan datang, baru aku datang. Berarti aku datang, di balik kata-kata aku datang, itu sudah ada sebelumnya. Maka Yesus seringkali berkata, aku datang, aku datang, aku datang. Untuk menegaskan bahwa dia sudah ada
sebelum dia lahir di dalam dunia ini. Bahkan saudara, lebih daripada itu. Tadi kita melihat yang paling tinggi adalah dia lebih tua dari Abraham. Abraham 2000 tahun sebelum dia. Sebelum Abraham jadi aku ada. Berarti dia lebih dari 2000 tahun. Tapi dalam doanya kepada Bapa, Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku daripadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Kalau dia punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada, berarti dia sudah harus ada sebelum dunia ada. Berarti dia lebih tua dari dunia. Pertanyaan kita, nabi mana lebih tua dari dunia? Rasul mana lebih tua dari dunia? Tokoh agama mana lebih tua dari dunia? Pada waktu dalam satu acara perdebatan melawan Islam, saya melawan Insan Mokoginta. Yesus Tuhan atau bukan? Lalu saya kasih dia ayat ini, Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jikalau Yesus bukan Tuhan, jawab saya. Jikalau Yesus hanya nabi, jawab saya. Nabi mana yang bisa lebih tua dari dunia? Dia putar-putar jawab-jawabnya. Ini kan Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa pada Bapa? Saya bilang jangan lari. Jawab saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Gak ada. Yesus bahkan menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Para penulis kitab suci yang lain yang diilhami Roh Kudus mengatakan bahwa dia adalah pencipta dari alam semesta. Yohanes pasal 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 3. Semua mengkonfirmasi dia menciptakan alam semesta ini. Maka sudah pasti dia lebih tua dari alam semesta ini. Pertanyaan kita adalah, siapakah? Coba pikir, siapa selain Yesus yang sudah ada sebelum dunia ada? Tidak ada. Ini keunikannya yang kedua. Keunikan dia yang ketiga adalah dilahirkan dengan cara yang ajaib. Dilahirkan dengan cara yang ajaib. Alkitab memberi kesaksian. Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu cara yang ajaib. Dia lahir dari seorang perawan bernama Maria. Yang beberapa bulan nanti kita akan rayakan pada hari Natal. Dan itu dikatakan dalam kitab suci, dia dikandung dari Roh Kudus. Saudara, bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Ini juga salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Memang orang-orang liberal, di dalam Kristen ada satu golongan namanya golongan liberal yang tidak percaya Alkitab. Banyak pendeta, banyak teolog, banyak dosen sekolah teologi itu liberal. Mereka tidak percaya Alkitab firman Allah. Dan mereka meragukan. Saya pernah kuliah S3, diajar oleh dosen liberal. Dan dia ajar Kejadian 1 sampai Kejadian 11, itu dongeng. Nah, termasuk salah satu yang mereka tolak itu adalah kelahiran Yesus dari seorang perawan. Mereka mengatakan bahwa di dalam mitologi yang kuno atau yang kafir pun ada cerita yang sama. Di dalam mitologi Yunani bahwa Dewa Zeus mendekati seorang perempuan, seorang yang namanya Alkmene tanpa hubungan, lalu dia hamil melahirkan orang yang namanya Hercules. Dalam legenda Buddha diceritakan bahwa Buddha dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maya. Dari Hindu dikisahkan bahwa Wisnu dalam inkarnasinya yang ke-8 muncul sebagai Dewa Krishna yang lahir melalui seorang perawan yang namanya Devaki. Demikian pula dari Romawi, Kaisar Agustus atau Alexander Agung dipercaya lahir dari seorang perawan. Tapi benarkah itu terjadi? Tidak. Kalau semua itu dipelajari, itu lebih menunjukkan perbedaan antara cerita Yesus lahir dari perawan dengan seluruh cerita itu daripada persamaan. Karena itu ini adalah tudingan yang tidak masuk akal. Mengapa? Sekali lagi, itu menunjukkan perbedaan, bukan persamaan. Seorang yang namanya Thomas Thornburn, dia bilang begini. Semua cerita yang bermacam-macam mengenai kandungan dari kelahiran gaib ini, yang kita temui dalam dongeng-dongeng dan sejarah mitologi, umumnya mempunyai satu unsur serupa. Semua itu justru menunjukkan perbedaan atau ketidaksamaan. Dan bukannya persamaan di antara cerita kelahiran Yesus dan di dalam agama Kristen dan di dalam dongeng-dongeng yang beredar di kalangan agama-agama kafir. Fakta Yesus lahir dari perawan
itu tidak bisa disamakan dengan semua mitologi yang ada. Ada yang menolak kisah tersebut. Mana mungkin seorang perawan bisa hamil tanpa hubungan seorang laki-laki? Tapi persoalannya adalah, Anda percaya ada mujizat atau tidak? Anda percaya ada Allah yang maha kuasa tidak? Kalau Anda percaya ada Allah yang maha kuasa, dan Anda percaya bahwa Allah yang maha kuasa bisa bikin apa saja, apa susahnya bagi Allah membuat seorang lahir atau seorang perawan menjadi mengandung tanpa hubungan laki-laki dengan laki-laki? Seorang namanya Manford Gutzke, dia bilang begini, kelahiran dari seorang perawan sama sekali bukan masalah bagi Tuhan. Kalau memang ada Allah yang menciptakan alam semesta, kalau dia melemparkan galaksi-galaksi dari ujung-ujung jarinya, kalau dia menghiasi langit malam dengan kilauan Bima Sakti, maka bagi dia adalah hal yang amat kecil untuk menciptakan sebuah benih mungil dan menanamkannya dalam rahim seorang perawan Yahudi muda. Tidak, bukan sesuatu yang sulit. Orang sering anggap ini tidak masuk di akal. Tapi filsuf Inggris John Locke bilang pengetahuan itu ada 3. Pertama, masuk akal, rasional. Kedua, bertentangan dengan akal, kontra rasional. Tapi ada yang ketiga, bukan hanya rasional, kontra rasional. Ada rasional, ada kontra rasional. Tapi ada satu yang supra rasional. Rasional itu akal. Ini di atas akal. Super itu di atas. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak mie, tapi ada mie lebih enak dari mie lain. Namanya Super Mie. Ada banyak Honda, tapi ada Honda lebih hebat dari Honda lain. Namanya Honda Supra. Jadi supra itu di atas. Nah ini supra rasional di atas akal. Maka ada wilayah di atas akal. Kalau kau makan 2 piring dan kenyang, rasional. Kau makan 12 piring tidak kenyang, kontra rasional. Tapi kalau kamu puasa 40 hari dan tidak mati, itu supra rasional. Nah, maka sebenarnya Yesus lahir dari perawan bukan sesuatu yang kontra rasional, itu supra rasional. Tapi karena ada Allah yang menciptakan yang supra rasional, maka yang supra rasional itu bisa jadi rasional. Sederhananya begini. Coba saudara lihat slide ini. Allah pernah menciptakan manusia dengan 4 cara. Pertama, Allah itu menghadirkan manusia di dunia tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Siapa? Adam. Pada waktu dia munculkan Adam di dunia tidak pakai laki, tidak pakai perempuan, pakai tanah. Yang kedua adalah dia menghadirkan manusia dengan pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Siapa? Hawa. Cuma pakai laki, rusuknya. Tidak pakai perempuan karena perempuan belum ada. Yang ketiga adalah dengan laki-laki, pakai laki-laki dan pakai perempuan. Siapa? Kita semua. Karena kita semua lahir hasil kawin papa mama bukan? Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan sudah ada. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan sudah ada. Pakai laki-laki dan perempuan sudah ada. Kurang satu. Apa? Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Dan itulah caranya dia memasukkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Masuk akal? Masuk akal. Nah, karena itulah disinilah kita melihat keunikan Yesus satu-satunya yang lahir dari perawan. Selain dia, tidak ada. Apa keunikan Yesus Kristus? Seluruh jalan hidup sudah dinubuatkan. Yang kedua tadi dia ada sebelum dilahirkan. Yang ketiga lahir dengan cara yang ajaib. Yang keempat sama sekali tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Saudara, Yesus sama sekali tidak berdosa. Ini membedakan Yesus dari orang di dunia ini. Alkitab berkata semua orang berbuat dosa. Tapi ini tidak berlaku bagi Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 46. Dia bahkan berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan aku berdosa? Siapa? Kalau Esra Soru yang bilang begitu, siapa bisa buktikan aku berdosa? Satu diktat bisa langsung ada di sini. Kalau Pak Pendeta bilang, siapa bisa buktikan aku berbuat dosa? Satu diktat bisa ada di sini. Tidak ada nabi berani seperti itu. Tapi Yesus berani. Siapa yang membuktikan aku berbuat dosa? Sebelum itu dia pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 29. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan padanya. Saya mau tekankan kata senantiasa. Aku senantiasa.
Kita ini kadang-kadang berkenan, kadang-kadang tidak kan. Hari ini berkenan, besok tidak. Di gereja berkenan, di tempat parkir tidak berkenan lagi. Hidup kita itu seringkali begitu. Berkenan, tidak berkenan. Berkenan, tidak berkenan. Tapi Yesus bilang, aku senantiasa. Aku selalu berkenan. Itu berarti dia tidak ada saat dia tidak berkenan. Kalau tidak ada saat dia tidak berkenan, berarti dia berkenan terus. Berarti dia suci, dia sempurna. Tidak ada dosa sama sekali. Dan saudara-saudara, yang lebih menarik adalah musuh-musuh Yesus mengakui kesuciannya. Kalau teman-temannya mengakui, ya dia orang baik, dia orang suci, itu biasa. Tapi musuh-musuhnya mengklaim itu. Saudara lihat dalam daftar ini. Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Istri Pilatus bilang, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Herodes berkata, sesungguhnya tidak satu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Penjahat disalib berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yudas Iskariot berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Kepala pasukan Romawi berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Bahkan iblis bilang, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Iblis saja ngakui. Orang Yahudi menghukum Yesus. Namun mereka sendiri mengakui bahwa mereka tidak menemukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Mereka menghukum dia bukan karena perbuatannya, tapi karena siapa dirinya. Seorang teolog namanya Millard Erickson, dia bilang begini. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengaku dosa mereka serta memohon pengampunan. Namun tidak ada laporan bahwa dia mengaku dosa dan memohon pengampunan untuk dirinya. Sekalipun dia pergi ke bait suci, tidak ada laporan bahwa dia mempersembahkan korban untuk diri dan dosa-dosanya. Selain dituduh menghujat, tidak ada dosa lain yang dituduhkan padanya. Tidak ada. Semua pemimpin agama lain sadar mereka orang berdosa. Semua pendiri agama sadar mereka orang berdosa. Termasuk pendiri dan pemimpin Islam. Nabi Muhammad sendiri berdoa minta pengampunan. Dia bilang begini, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak. Serta perbuatanku yang berlebihan. Dan dosaku yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkaulah Tuhanku, tak ada Tuhan selain engkau. Itu doa Muhammad, minta pengampunan. Pernahkah Yesus doa minta ampun dosa? Tidak ada. Kalau dalam doa Bapa kami, dia bilang, ampunilah kami akan segala dosa kami. Itu bukan doa dia. Dia ajar murid-murid berdoa. Jadi itu doanya murid-murid. Karena itu saudara, Yesus tidak berdosa. Ini penting. Apa pentingnya? Ketidakberdosaan Yesus. Itu penting untuk dia jadi juru selamat. Saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua harus masuk neraka. Tapi supaya kita tidak masuk neraka, butuh juru selamat. Tapi juru selamat gak boleh sembarang orang. Juru selamatnya pertama harus orang. Karena yang berdosa orang. Juru selamat harus manusia. Syarat kedua juru selamat tidak boleh dosa satu. Begitu ada dosa, satu dosa, saya selalu bilang, syarat masuk neraka itu dosa satu. Karena upah dosa itu maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi kalau sampai juru selamat punya satu dosa, juru selamatnya tidak bisa jadi juru selamat. Juru selamatnya butuh diselamatkan. Jadi kalau Yesus sampai berdosa satu saja, dia tidak bisa jadi juru selamat, dia tidak bisa berikan korban tebusan yang sempurna, dan dosa dunia tidak bisa diselesaikan. Dan seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir di dunia, semua masuk neraka. Tapi syukurnya adalah Yesus tidak berdosa satupun. Saya mau berikan kutipan dari khotbah saya. Adakah di slide? Next. Mungkin tidak ada. Ya, saya bacakan kutipan dari buku saya. Pernahkah saudara merenungkan semua itu dan menyukurinya? Pernahkah saudara memikirkan semua itu bahwa seandainya Yesus satu kali saja berbuat dosa, maka saudara tidak akan tertebus dan masuk neraka? Pernahkah saudara berpikir bahwa seandainya Yesus satu kali saja mengganggu atau mencurangi teman masa kecil di Nazaret, maka saudara akan masuk neraka? Seandainya dia satu kali saja mencuri ikan goreng yang disimpan Maria di lemari, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia satu kali melawan Yusuf dan Maria, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia satu kali merebut makanan dari adik-adiknya, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia satu kali mencuri buah dari kebun tetangganya, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia bohong satu kali saja pada temannya, kamu akan masuk neraka. Seandainya dia tergoda untuk mengubah batu-batu
batu jadi roti seperti tawaran iblis, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia mau unjuk kebolehan dia yang terjun dari atas bubungan bait Allah, maka kamu akan masuk neraka. Seandainya dia memperlihatkan kerajaan dunia dengan sujud menyembah kepada iblis, maka kamu akan masuk neraka. Sepertinya kamu tidak pernah berpikir ke sana, bukan? Kalau begitu sekarang berpikirlah, dan setelah itu bersyukurlah. Karena dia tidak pernah melakukan satu dosa sekalipun, yang terkecil sekalipun. Dengan demikian, dia layak jadi juru selamat. Dan kemudian dia mati menebus engkau, sehingga engkau selamat dan tidak jadi masuk neraka. Tidak ada manusia di dunia seperti ini yang tidak ada dosa sama sekali. Satu-satunya ini, orang ini. Kelima, pengajarannya berpusat pada diri sendiri. Ini keunikan lain. Maksudnya adalah bahwa sifat ajaran Yesus yang paling mencolok itu adalah dia hampir selalu bicara tentang diri sendiri. Dia memang banyak menyebut nama Allah Babanya, tapi selalu kemudian ditambahkan dengan pernyataan bahwa dia memiliki relasi yang unik dengan Sang Bapa sebagai anak. Dia berbicara tentang kerajaan Allah, tapi dia menyatakan dirinya sebagai tokoh terpenting di dalam kerajaan Allah. Dan yang lebih menarik adalah dia selalu berkata, akulah. Aku adalah. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Akulah. Orang ini selalu bicara tentang diri sendiri. Pernahkah lihat Nabi bicara tentang diri sendiri? Pernahkah lihat seorang tokoh agama selalu mengarahkan seluruh perhatian pada diri sendiri? Tidak. Satu-satunya ini Yesus. John Stott bilang begini, guru-guru lain meniadakan diri, tapi Yesus mengangkat diri. Masing-masing guru itu berkata, menurut pendapatku itulah jalan kebenaran, hendaklah engkau menurutinya. Tapi Yesus berkata, akulah kebenaran, ikutlah aku. Tidak seorang pendiri agama lain yang berani mengeluarkan pernyataan seperti ini. Tidak ada. Saya berikan kutipan dari buku saya. Muhammad berkata, aku nabi pemberita jalan. Krishna berkata, kulihat jalan. Buddha berkata, aku mencari jalan. Konfusius berkata, aku tahu jalan. Para pemikir zaman baru berkata, kita sedang menuju ke sana. Namun Yesus Kristus dengan tegas berkata, akulah jalan. Lihat bedanya. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Dan terakhir, mati dan bangkit bagi umatnya. Ini lagi-lagi keunikan. Tidak ada yang seperti ini. Alkitab berkata, dia datang memang untuk mati. Matius 20:28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10:11. Gembala yang baik berikan nyawanya menjadi nyawanya bagi domba-dombanya. Saya menghadapi orang-orang Islam yang berkata, kalau Yesus menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa, bagaimana bisa jadi juru selamat? Jawabnya gampang saja. Kenapa Yesus harus menyelamatkan diri? Kalau dia mau menyelamatkan diri, ngapain datang? Tujuan dia datang itu untuk mati. Kalau kamu lahir untuk hidup, dia lahir untuk mati. Kenapa harus mati? Karena dia mau jadi penebus, juru selamat. Mengapa harus mati? Karena upah dosa maut. Karena upah dosa maut, kita yang harus mati. Tapi supaya kita tidak mati, maka dia harus mati. Jadi memang dia datang untuk mati, lalu untuk apa menyelamatkan diri? Kalau Yesus mau selamat, itu mudah. Waktu Petrus ambil pedang, potong telinga imam besar, dia bilang, sarungkan pedangmu. Sang kamu, aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan aku. Kata pasukan itu, kata Yunaninya adalah legion. Legion itu istilah militer. Satu legion itu 6.000 tentara. Maka 12 legion itu 72.000 tentara. Yesus bilang, sang kamu, aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Lebih dari 72.000 malaikat. Kalau mau selamatkan Yesus, selamat. Satu malaikat bisa bunuh 185 orang dalam satu malam. Apalagi 72.000 orang. Waktu mereka tangkap Yesus di Getsemani, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus ngomong 2 kata, akulah dia. Langsung roboh semua kan, rebah semua kan. Lempar, jatuh di tanah.
oleh fakta ini, oleh Charles Haddon Spurgeon bilang, bayangkan, Yesus kasih dua kata. Akulah dia. Bahasa Yunani ego eimi. Dua kata. Semua terlempar ke tanah. Seandainya Yesus perpanjang menjadi satu kalimat atau dua kalimat, mereka bukan terlempar ke tanah, tapi terlempar ke neraka. Kalau Yesus mau selamat bisa. Tapi dia memang tidak ingin selamat. Dia datang untuk mati. Dan disinilah kita bisa lihat keunikannya. Para pendiri agama, tokoh agama di dunia, semua mati dengan cara yang wajar. Tapi tidak ada yang mengklaim kematiannya untuk menebus. Satu-satunya itu Yesus Kristus. Jadi kematian Kristus bersifat menebus umatnya. Dan ini keunikan tersendiri. Tapi tidak cukup sampai di situ. Lebih daripada itu, dia bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan superioritas dia di atas seluruh pendiri, seluruh tokoh agama di dunia ini. Wilbur Smith bilang begini, dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha, tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparibana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satu apapun yang tertinggal di belakangnya. Tidak ada di dalam Buddha. Profesor Children berkata, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dari buku-buku Pali manapun, tentang Sakyamuni yang hidup kembali setelah mati atau menampakkan diri pada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Tidak ada. Maka seorang yang namanya G.B. Hardy dalam bukunya Countdown, dia memberikan daftar semacam ini. Makam Konfusius ditempati, makam Buddha ditempati, makam Muhammad ditempati, makam nabi-nabi ditempati, makam Yesus kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Semua nabi-nabi, semua pendiri agama makamnya ditempati. Hanya Yesus yang makamnya kosong. Fakta ini pernah dikomentari oleh pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kuburan Kristus kosong, makanya hati dari umatnya berisi. Sedangkan kuburan dari para pemimpin agama lain berisi, maka hati umatnya tetap kosong. Kita bersyukur. Lebih menarik, Yesus bukan hanya bangkit, tapi meramalkan kebangkitannya. Markus 8, dia akan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9:31, 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Yesus ini bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tapi mati meramalkan kebangkitannya dan jadi persis. Siapa bisa seperti ini? Tidak ada. Adakah di kolong langit entah nabi, rasul, pendiri, tokoh agama, pemimpin aliran kepercayaan yang pernah berkata-kata tentang kenyataan hidup matinya? Tidak ada. Edgar bilang begini, inilah seorang guru agama. Dan dengan berani mempertaruhkan seluruh kebenaran pernyataannya pada kemampuannya setelah dibunuh untuk bangkit kembali dari kubur. Kita dapat mengatakan dengan pasti, belum pernah sekalipun sejak dulu sampai sekarang ada orang yang membuat pernyataan seperti ini. Luar biasa Tuhan kita kan? Saya sudah berikan sejumlah keunikan dari Yesus Kristus. Kalau begitu, ini apa penting bagi kita? Saya berikan 2. Pertama, kita harus bangga punya Yesus. Amin. Kita harus bangga. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Harus bangga. Jangan malu. Jadi orang Kristen jangan malu. Karena Tuhan kita, pemimpin kita itu tidak ada duanya. Kenapa harus malu? Jangan malu jadi Kristen. Jangan malu mengaku diri Kristen. Banyak pejabat hanya karena kedudukan seringkali malu mengaku sebagai orang Kristen. Kemarin dalam satu acara tanya jawab saya ditanya oleh orang, Pak, bagaimana dengan para pemimpin atau pejabat Kristen kalau mau kata sambutan dia tidak pakai shalom tapi dia pakai assalamualaikum. Saya bilang begini, assalamualaikum itu bukan bahasa Islam, itu bahasa Arab. Hanya kebetulan Islam datang dari Arab, makanya itu. Tapi Kristen sudah ada lebih dulu di Arab daripada Islam. Makanya mereka persoalkan Allah itu punya Islam bukan punya Kristen. Sebelum Islam ada, Alkitab Kristen sudah ada dan pakai Allah. Jadi kita lebih berhak kalau begitu.
Ya. Jadi itu bahasanya Arab, bukan bahasa Islam. Tapi itu tergantung motivasi. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, tidak ada motivasi untuk malu mengakui Kristen, tidak ada masalah. Tapi kalau karena malu sebagai Kristen, dia mengucapkan kata-kata yang umum dan tidak berani mengucapkan nama Yesus, itu persoalan. Saya pernah dengar satu orang berkata, mari kita akan berdoa bersama-sama dan maafkan saya karena saya berdoa menurut Kristen. Kenapa minta maaf? Apakah berdoa secara Kristen dengan menyebut nama Yesus itu salah? Sehingga kamu minta maaf. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang tidak salah. Kita tidak boleh malu. Harus bangga. Dan yang kedua, terakhir. Jangan pernah melepaskan dia. Karena kamu rugi besar. Tidak ada orang seperti ini. Jangan hanya karena pacar kamu lepaskan Yesus. Jangan hanya karena duit kamu lepaskan Yesus. Jangan hanya kalau kedudukan kamu lepaskan Yesus. Jangan hanya karena kesenangan dunia kamu lepaskan Yesus. Kamu rugi besar. Karena tidak ada manusia di kolong langit ini seperti Yesus. Banyak orang. Saya KKR di Sulawesi. Ada orang tanya dalam acara tanya jawab dia, Pak, kenapa ya kita ini tiap tahun KKR tapi selalu saja ada jadi mualaf. Pemuda-pemuda kita jadi mualaf. Begitu pacaran jadi mualaf. Ya saya bilang mungkin karena kita terlalu banyak KKR kurang KKD. Apa itu? Kebaktian kebangunan rohani tapi kurang kebaktian kebangunan doktrinal yang berikan pengajaran supaya kita tahu uniknya Kristen itu di mana. Dalam satu acara tanya jawab sebelumnya dia bilang, Pak, apa bedanya Kristen dengan seluruh agama di dunia? Saya bilang ada banyak. Salah satunya perbedaannya adalah kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Kristen. Seluruh agama yang mendasarkan keselamatan mereka karena perbuatan baik tidak mungkin punya kepastian keselamatan. Kita selamat bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Kristus kerjakan. Kita selamat bukan karena seberapa kuat kita memegang Tuhan, tapi seberapa kuat Tuhan memegang kita. Itulah sebabnya tidak ada kepastian keselamatan di luar Kristen. Karena itu apapun terjadi, tidak boleh jadi mualaf. Amin. Kalau kamu lepaskan Yesus dan ganti dengan yang lain, itu sama dengan kamu buang emas dan ganti dengan seng. Kamu rugi besar. Jadi hari ini kita belajar soal keunikan Yesus. Apa saja? Satu, seluruh jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Lalu kedua, ada sebelum lahir. Tiga, tidak berdosa sama sekali. Empat, ya, pengajaran berpusat pada diri sendiri. Selanjutnya, dia mati, bangkit, bahkan meramalkan kebangkitannya. Itu keunikan Yesus. Bangga punya Yesus. Dan jangan pernah lepaskan dia. Krisis boleh jual rumah, boleh jual apa saja. Tapi jangan pernah jual Yesus. Kalau ada pemuda-pemuda di sini yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Kristen hanya gara-gara pacar, sekarang putuskan dia pulang dari sini. Ya, jangan pernah lepaskan orang terbaik seperti Yesus dan ganti dengan yang lain. Mari kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan
video-video terbaru dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.